Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Devi Rahayu dengan NIM 21101050324 dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan, memenuhi tugas seminar Manajemen Keuangan dari dosen pengempu Bapak Ahmad Lutfi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Entitas Anak Persero periode 2013 sampai 2023. Selanjutnya, yang latar belakangi masalah dari skripsi saya yaitu sektor energi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. PT PLN sebagai BUMN penyedia listrik nasional menghadapi berbagai tantangan dalam struktur modal dan tata kelola perusahaan. Ketergantungan pada utang dan kurang optimalnya pengelolaan BCG menjadi isu yang perlu diteliti terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdiri dari yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah GCG yang diukur dari kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah berpengaruh secara simultan struktur modal dan GCG terhadap kinerja keuangan? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah struktur modal dan indikator Good Corporate Governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT PLN dan Entitas Anak Persero periode 2013 sampai 2023, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Variabel independen terdiri dari struktur modal yang diukur melalui debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya ada DCG yang diukur dari kepemilikan manajerial KM, kepemilikan institusional KI, dan ukuran Dewan Komisaris Independen atau UDKI. Sedangkan variabel dependen menggunakan kinerja keuangan yang diukur melalui ROE, Return on Equity Ratio. Di sini ada hasil olah data. Yang pertama, struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti menandakan semakin optimal PLN mengelola perbandingan antara utang dan ekuitasnya, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik. Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dapat meningkatkan return jika dikelola dengan baik, namun tetap beresiko jika melebihi kemampuan bayar perusahaan. Sehingga PLN perlu menyeimbangkan proporsi utang dan modalnya sendiri. Perusahaan harus fokus pada pengelolaan utang jangka panjang agar tidak membebani operasional perusahaan. Selanjutnya adalah GCG yang diukur dari kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan dikarenakan kepemilikan manajerial di PLN sangat rendah sehingga tidak cukup kuat untuk menyatukan kepentingan antara manajer dan pemilik. Ini artinya meskipun manajer memiliki tanggung jawab strategis, mereka tidak memiliki insentif langsung melalui saham untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga PLN perlu mempertimbangkan kebijakan insentif berbasis saham seperti Employee Stock Ownership Plan bagi manajemen agar kepentingan mereka selaras dengan pemegang saham. Dengan begitu, motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan akan lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah GCG yang diukur dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan juga tidak berpengaruh signifikan. Di sini, meskipun pada awal periode dominasi institusional sangat tinggi, terjadi penurunan tajam setelah tahun 2020. Kepemilikan institusional yang terlalu dominan atau tidak seimbang bisa menimbulkan distorsi kontrol yang tidak efektif. Struktur modal kepemilikan sebaiknya dibuat lebih proporsional keterlibatan institusi terhadap pengawasan kinerja, namun perlu diimbangi dengan transparansi dan pengelolaan fungsi pengawasan lainnya seperti komite audit dan komisaris independen lainnya. Selanjutnya,
Di sini ada GCG yang diukur dari ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan. Di sini juga tidak berpengaruh signifikan. Walaupun jumlah komisaris bertambah, tidak menjamin efektivitas pengawasan. Bisa jadi peran atau kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan belum optimal atau hanya bersifat administratif. Sehingga PLN perlu meningkatkan kualitas Dewan Komisaris, bukan hanya kuantitasnya, seperti perlunya pelatihan, penguatan independensi, serta keterlibatan aktif dalam pengawasan strategis perusahaan. Dan perlu ditingkatkan agar Dewan dapat memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Selanjutnya, ada pengaruh struktur modal dan GCG terhadap kinerja. Selanjutnya, di sini adalah struktur modal dan GCG terhadap kinerja keuangan berpengaruh signifikan secara simultan. Walaupun beberapa variabel GCG tidak signifikan secara individu, tapi secara keseluruhan jika digabung dengan struktur modal, mereka tetap memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor keuangan dan tata kelola perusahaan saling melengkapi dan mendorong kinerja keuangan perusahaan. Di sini, penelitian menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PLN dan entitas anak. Namun, indikator GCG seperti kepemilikan manajerial, institusional, dan ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan secara individu. Namun, secara simultan diukur dengan struktur modal GCG tetap memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan dan tata kelolaannya terintegrasi. PLN tetap harus mengelola struktur modal yang secara sehat, sambil terus memperkuat tata kelola perusahaan. Pendekatan terpadu antara efisiensi, pembiayaan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.